Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kita melakukan uji normalitas dan menguji one way ANOVA ya. Jadi kita harus tahu dulu untuk uji normalitas tadi untuk apa. Tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan, dan untuk interpretasi datanya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi bagaimana cara kita menguji uji normalitas atau homogenitas dan one way ANOVA. Nah, untuk memasukkan data, saya rasa teman-teman sudah paham ya bagaimana cara kita memasukkan data dalam SPSS. Sama masih seperti yang di video sebelumnya, ini adalah datanya. Yang pertama kita isi di variable view, kemudian kita isi data view. Kebetulan ini sudah saya isi semua, sudah kita isi. Kemudian bagaimana sih cara kita melakukan uji normalitas? Oke, teman-teman klik di analyze, kemudian pilih di non parametric test, klik di one sample KS, saya dipahami non parametric test, kemudian dipilih one sample KS. Teman-teman klik, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk asam uratnya, kadar asam urat teman-teman pindahkan di variable list. Nah, ini dicontreng di normalitas, kemudian di extract tidak perlu, kemudian option deskripsi boleh, kalau mau diklik continue, kemudian langsung aja teman-teman klik oke. Kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan timbul data hasilnya seperti ini ya. Akan timbul data hasilnya di layar SPSS-nya timbul seperti ini. Jadi timbul nanti ini di one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini yang menyatakan uji homogenitas tadi atau normalitas normal, disebut dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini disebut dengan tes ini. Nah, bagaimana cara kita membaca hasilnya? Dikatakan data tersebut normal. Jadi kita bisa baca hasilnya di sini. Nah, di sini ya, Asimpi sing to toilet. Kita lihat di sini adalah nilainya, ini kan ada titik, berarti ini adalah di belakangnya ada 0, di depannya ada 0, berarti 0,334. Nah, persyaratannya tadi, dia normal itu dikatakan normal jika, kita lihat persyaratannya ya, persyaratannya tadi dia dikatakan normal jika lebih dari 0,05 data terdistribusi secara normal. Nah, sekarang kita lihat data kita tadi, hasilnya adalah 0,334. Artinya data ini lebih besar dari 0,05 ya. Artinya data yang kita peroleh ini adalah normal ya. Lihat di sini ya teman-teman, Asimpi sing to toilet, nilainya harus lebih dari 0,05. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah uji pertama, uji normalitas. Nah, kalau sudah normal, berarti kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya, homogen dan one way ANOVA. Oke. Kita masuk lagi ya, tadi di output ya, di hasil ya. Sekarang kita di ini data lagi. Sekarang kita akan melakukan uji homogen. Oke, tadi normalitas sudah, kita datanya sudah tadi ya, tetap yang tadi. Kita klik analyze, kemudian kita pilih di converments. Oke, sekarang kita pilih yang one way ANOVA. Oke, di sini ada banyak, tapi kita pilih ada one way ANOVA. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, yang mana kita masukkan ke variabel dependen itu adalah kadar asam urat. Kemudian untuk hewan percobaannya di faktor ya. Misalnya salah nih masukkan, bisa di back kembali lagi. Oke, bisa ya. Kemudian kita lanjutkan di kontras
Oke, kita masuk di post hoc ya. Nah, yang dari post hoc ini yang mana yang akan kita tandai? Kita berikan centang. Pertama ada LSD, kemudian 2K, kemudian 2KSP boleh, Dunchan juga boleh. Oke, continue. Kemudian option, kita tadi kan mau deskriptif, kemudian homogenity ya, homogenitas. Oke, kita continue. Nah, kalau itu semua sudah kita klik, kita oke. Kita tunggu prosesnya beberapa saat di hasil. Nah, itu akan muncul di one way ANOVA. Oke. Nah, kita baca dulu. Ini deskripsi aja ya, deskripsi aja. Normalitas N-nya ini hewannya masing-masing kelompok ada 5, totalnya ada 30, ada meannya, ada standar deviasi, ada standar error, ada tingkat kepercayaannya di atas dan di bawah. Kemudian ada maksimumnya dan minimumnya. Kita hanya untuk pengetahuan kita ya, kita tahu mean, standar deviasi, standar error, dan tingkat kepercayaannya 95%. Oke. Sekarang kita akan membaca uji test of homogeneity. Kan sekarang homogenitas ya, homogeneity tadi. Nah, kalau tadi normalitas, sekarang kita homogeneity. Kita cek dulu ya interpretasi data di slide kita ini. Oke. Nah, untuk uji homogenitas, data yang kita peroleh itu harus ini adalah cara sebenarnya, harus lebih dari 0,05 untuk uji homogenitas ya. Nih, harus lebih dari 0,05. Nah, kita lihat nih data kita yang kita peroleh di hasil. Apakah data kita itu lebih dari 0,05? Kita lihat di SIG ya, SIG. Ini adalah test of homogeneity of variance. Kita lihat di SIG-nya adalah 0,572. Berarti artinya data ini di atas 0,05. Artinya data ini adalah homogen. Ya. Gitu ya. Data ini adalah datanya homogen. Nah, sama seperti yang ini tadi ya. Kita ambil ini. Oke. Oke. Sekarang kita lihat lagi di hasil tadi di output. Sekarang kita mau lihat ANOVA-nya. Apakah signifikan nggak sih data ANOVA-nya? Nah, untuk ANOVA, kita mau lihat dia signifikan nggak? Ada perbedaan yang bermakna nggak antar kelompok hewan percobaan kita? Kita cek di sini. Di SIG ini untuk interpretasi datanya, jika SIG nilainya nih. Kita lihat ya interpretasi dasar, jika dia kurang dari lebih dari 0,05 maka sama ya, sama, nggak ada perbedaan. Tapi jika nilainya kurang dari 0,5 berarti itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita cek ya yang hasil kita tadi, hasil kita itu adalah nilainya di SIG ini, di ANOVA di SIG ini adalah 0,0000 ya, 0, mungkin ada lebih panjang lagi di belakangnya. Nah, ini artinya data kita ini adalah tidak sama, ada perbedaan yang bermakna di sini. Nah, kita untuk tahu antar kelompok yang mana sih yang berbeda bermakna ini, kita lihat di post hoc-nya, multiple comparison-nya. Kita lihat di post hoc. Kalau tadi kita lihat di ANOVA-nya, kita lihat SIG, jika dia kurang dari 0,05 berarti dia signifikan, ada perbedaan bermakna antar kelompok. Kemudian kita lanjutkan dengan post hoc. Kita lihat, kita baca satu persatu kelompoknya. Ini udah 2K HSD-nya ya, teman-teman nanti bisa baca, nanti saya akan kita baca nanti. Oke, kita baca satu-satu ya. Coba kita artikan satu-satu. Jadi antar kelompok ini ada signifikansinya. Oke, kita coba lihat di slide-nya ini. Ini ada 2K HSD. Pengujian 2KSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan atau nilai tersebut signifikan dengan jumlah analisa variasi. Gitu ya. Oke, kita lihat
lihat nih, kita lihat di hasil output tadi nih, kita baca di kontrol positif dengan kontrol negatif. Kita baca di seek in nya, di seek ini ada 0,005, arti ini adalah kecil dari 0,05, arti ada perbedaan yang bermakna. Kemudian kontrol positif dengan normal, kita lihat lagi, dia kurang dari ya, dia ternyata lebih dari 0,05, berarti dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kontrol positif dengan dosis 1, kita lihat oh ada, ternyata dia kecil dari 0,05, berarti dia ada perbedaan yang bermakna. Kontrol positif kita lihat lagi juga, oh ini lebih besar, berarti dia tidak berbeda signifikan. Kontrol positif dengan dosis 3, kita lihat 0,981, artinya sama, tidak ada yang perbedaan yang bermakna antara kontrol positif dengan dosis 3. Nah seterusnya kita baca seperti itu, kontrol negatif dengan kontrol positif, kita lihat, kita cocokkan semua sampai di dosis 3. Kita baca nanti di situ kita baru bisa mendapatkan nanti hasil kesimpulannya. Nah untuk 2K Duncan, kita lihat di sini bahwa dosis yang terbaik itu adalah kontrol positif Duncan ya. Kita lihat di Duncan adalah kontrol positifnya, kemudian diikuti dengan dosis 3 yang terbaik sama seperti dosis positif. Kemudian diikuti dengan dosis 2 di tabel 2 dia. Kemudian dosis 1 masih di tabel 2, kontrol negatifnya masih sudah di tabel 3. Oke, ya. Begitu. Jadi begitu kita membacanya. Coba kita cek di sini interpretasi data. Untuk HSD-nya ya. Oke-nya ini Duncan-nya untuk menentukan yang mana yang dosis yang paling bagus, ternyata dosis yang bagus ada kontrol dosis 3. Diikuti yang pertama memang kontrol positif, kemudian dosis 3, 2, 1. Oke. Saya rasa cukup untuk uji one way ANOVA ini. Nah, untuk save data, pastikan teman-teman maunya di save ya datanya, biar nanti sewaktu-waktu bisa kita langsung kita gunakan lagi. Jadi kita bisa save di sini, save file, kita save as. Kemudian kita beri di sini file kita mau simpan di mana di PC ini, misalnya di Google kita buat di sini adalah data SPSS. Oke, kita save. Oke, kita save. Oke, itu udah tersave ya. Kemudian output hasilnya kita mau simpan juga bisa, kita save as juga. Ini kita buat di dokumen PC, di PC kita buat di sini hasil SPSS. Sekarang kita save. Oke, sekarang semuanya udah tersave ya semuanya. Nah, untuk membuka kembali data tadi, kita klik aja nanti masuk di SPSS, karena dia nggak bisa nanti kita langsung klik di lokalnya, jadi kita harus bukanya itu di buka SPSS lagi. Jadi kita akan buka file, kemudian kita open data tadi ya, data karena tadi data kita ambil tadi di lokal kayak ini data, langsung kita bisa open. Datanya akan keluar sendiri ya. Nah, bagaimana untuk yang hasil? Untuk yang hasil sama gitu, sama. Kita buka lagi filenya, kita open database, kita buka di output, bukan data tapi di output atau hasil. Kita klik, tadi kita nyimpannya di mana datanya, di lokal tadi. Tergantung teman-teman mau nyimpan di mana ya. Ini hasil SPSS, kita klik, kita open, kita tunggu bersama. Hasil seperti ini akan terbuka kembali. Jadi data di SPSS ini bisa kita save lagi, kita buka lagi waktu-waktu, jadi tidak mesti kita mengulang lagi gitu. Jadi bisa kita save lagi. Nah, misal ya, pada saat kita mengisi data tadi ada salah,
Nah, jadi di sini bisa kita clear atau hapusnya di sebelah di angka 1 di numerik ini ya, kita klik kanan, kita clear langsung ya. Nggak bisa kalau kita hapusnya kayak gini, misalnya kita hapus dengan mendelete, dia nggak mau gitu. Jadi kita ngapusnya di sini, di sebelah pojok kiri ini, di huruf di penomorannya. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial pada kali ini. Semoga ada manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.